Rahasia kelam di Kabupaten El, kutukan Blandar Kayu. Welcome to my channel. Om Gelap ku panggil. Welcome to my channel. Masuk sini. Bagian 1, Perjanjian yang terputus, 1989. Pada pertengahan tahun 1989, sebuah desa terpencil di pedalaman Kabupaten El, Jawa Timur, diguncang peristiwa yang melampaui nalar. Mbah Sastro, lelaki sepuh berusia sekitar 90 tahun yang selama puluhan tahun dikenal sebagai dukun paling disegani di wilayah itu, ditemukan tewas tergantung di ruang tengah rumah panggungnya. Tubuhnya yang kurus dan renta menjuntai kaku pada seutas tali tambang tua, terikat kuat pada blandar, balok kayu utama penyangga rumah. Anehnya, tidak ada jejak pergulatan atau tanda penderitaan. Wajah Mbah Sastro tampak tenang, nyaris utuh, dengan mata terbuka lebar menatap lurus ke arah pintu masuk, seolah tengah menunggu kedatangan seseorang atau sesuatu. Ketakutan segera merayap di antara warga, bukan semata karena cara kematiannya, melainkan karena reputasi Mbah Sastro sendiri. Ia dikenal sebagai pemegang kunci gerbang gaib desa, sosok yang diyakini menjaga keseimbangan antara dunia kasat mata dan yang tak terlihat. Tanpa dirinya, banyak yang percaya batas itu akan melemah. Pihak kepolisian yang datang melakukan olah tempat kejadian perkara tidak menemukan tanda kekerasan fisik, tidak pula bukti keterlibatan orang asing. Secara hukum, kematian itu tampak sederhana, bahkan nyaris sunyi. Namun di antara para tetua desa, bisik-bisik gelap mulai beredar. Mbah Sastro tidak mati, ia sedang menyimpan ilmunya. Keyakinan itu menguat ketika ditemukan sebuah cawan kuningan tepat di bawah tubuhnya yang menggantung. Di dalamnya terdapat darah ayam cemani yang belum mengering, bercampur kembang setaman yang masih segar. Bagi warga desa, tanda itu jelas, apa yang terjadi bukanlah tindakan keputusasaan, melainkan sebuah ritual peralihan. Dan yang paling mengerikan, ritual itu diyakini belum sepenuhnya selesai. Bagian 2, Blandar yang menyimpan janji. Pemakaman Mbah Sastro dilakukan sebelum matahari tergelincir, tanpa ritual besar dan tanpa tangisan. Tak satupun warga berani menurunkan jasadnya sendiri. Tali tambang itu dipotong oleh seorang modin dari desa sebelah, sementara blandar kayu tempatnya tergantung dibiarkan utuh, tak disentuh, tak diganti. Blandar itu bukan sekadar kayu, bisik Mbah Wiryo, tetua desa yang paling tua setelah Mbah Sastro. Di sanalah perjanjian disimpan. Sejak malam pertama setelah pemakaman, rumah panggung itu tak pernah benar-benar sunyi. Warga yang melintas mengaku mendengar suara kayu berderit meski tak ada angin. Kadang terdengar seperti desahan napas panjang, kadang seperti bisikan lirih yang tak bisa dipahami. Anehnya, suara itu selalu berasal dari satu titik, ruang tengah, tepat di bawah blandar tempat Mbah Sastro mengakhiri hidupnya. 3 hari berselang, seekor kambing milik warga ditemukan mati tepat di kolong rumah. Darahnya kering, seolah dihisap perlahan. Di tanah, tergambar jejak menyerupai telapak kaki manusia, namun terbalik, dengan tumit menghadap ke depan. Menurut cerita lama, Mbah Sastro pernah membuat perjanjian dengan penunggu batas, makhluk yang dipercaya menjaga peralihan antara alam manusia dan alam halus desa itu. Setiap 40 tahun, perjanjian harus diperbarui melalui pewaris yang sah. Namun, Mbah Sastro wafat tanpa menunjuk siapapun. Blandar kayu itulah saksi perjanjian pertama. Di sanalah darah, sumpah, dan nama-nama yang tak boleh disebut pernah dipatri. Malam Jumat Kliwon berikutnya, seorang anak kecil berusia 7 tahun hilang. Ia terakhir terlihat bermain di sekitar rumah panggung kosong itu. Saat ditemukan menjelang subuh, tubuhnya gemetar, matanya kosong, dan mulutnya berkomat kamit satu kalimat berulang-ulang.
Janji belum lunas, Blandar minta pengganti. Sejak saat itu, warga menyadari satu hal mengerikan. Kematian Mbah Sastro bukan akhir, melainkan pemutus perjanjian yang seharusnya tidak pernah terputus. Dan Blandar kayu itu mulai menagih. Bagian 3, korban pertama. Korban pertama bukanlah orang asing. Namanya Karsiman, 42 tahun, seorang tukang kayu yang sejak lama dikenal berani dan tak percaya cerita gaib. Dialah orang yang, 2 minggu setelah kematian Mbah Sastro, nekat masuk ke rumah panggung kosong itu pada siang hari. Alasannya sederhana, kepala desa memintanya memeriksa kondisi Blandar, khawatir kayu tua itu rapuh dan membahayakan. Kalau cuma kayu, ya kayu, katanya santai sebelum masuk. Ia bahkan sempat menertawakan peringatan warga. Karsiman berada di dalam rumah itu hampir 1 jam. Saat keluar, wajahnya pucat, bajunya basah oleh keringat, dan ia tak lagi banyak bicara. Kepada istrinya malam itu, ia mengaku mencium bau anyir bercampur bunga layu, padahal rumah itu kosong berbulan-bulan. Ia juga mendengar suara kayu dipukul perlahan, bukan dari luar, melainkan dari dalam Blandar itu sendiri. 2 hari kemudian, Karsiman mulai sakit. 2 hari kemudian, Karsiman mulai sakit. Bukan demam biasa, tubuhnya dingin, napasnya berat, dan dari sela bibirnya keluar cairan kemerahan seperti darah yang sudah lama. Anehnya, setiap kali tertidur, tangannya bergerak sendiri seolah mengukur sesuatu di udara, panjang, lebar, lalu berhenti tepat di atas dadanya, membentuk sudut siku-siku. Malam ketiga, istrinya terbangun oleh suara krek-krek, seperti kayu tua yang diregangkan paksa. Ia melihat suaminya berdiri di ruang tengah rumah mereka, menatap ke atas langit-langit, dengan seutas tali tambang melilit lehernya. Wajah Karsiman kosong, matanya terbuka lebar, persis seperti Mbah Sastro saat ditemukan tewas. Sebelum istrinya sempat berteriak, Karsiman berbisik pelan. Panjang kurang sejengkal, Blandar tidak menerima. Ia ditemukan tewas menjelang subuh, tergantung pada balok kayu rumahnya sendiri. Tidak ada bekas perlawanan, tidak ada kursi terbalik. Tali tambang itu bukan milik keluarga, tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Yang paling mengerikan, saat jenazah diturunkan, warga menemukan bekas goresan di langit-langit rumah Karsiman. Bekas pahat kasar, seolah seseorang mencoba menandai tempat namun berhenti sebelum sempurna. Para tetua desa sepakat dalam satu hal. Karsiman bukan bunuh diri, ia hanya dicoba. Blandar kayu itu belum menemukan pengganti yang cocok. Dan sejak kematian Karsiman, setiap rumah di desa mulai terdengar bunyi yang sama saat malam tiba, suara kayu berderit, seolah sedang diukur satu persatu.